Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini, seperti biasa kita akan membahas soal SKB umum ya. Untuk seluruh tenaga kesehatan, ini merupakan bagian dari 30 soal dari 100 soal yang akan diujikan di SKB kesehatan nanti. Walaupun di tengah pandemi virus corona ya, COVID-19 ini, kita belum ada kepastian untuk kapan melaksanakan SKB, tapi harapannya kita masih tetap menjaga konsistensi kita, semangatnya dalam menghadapi ujian ya, jangan sampai tambah mengendur gitu. Karena harus diingat, mungkin lawan-lawan kita di ujian SKB nanti lebih bersemangat gitu ya, lebih rajin dalam belajar. Baik, langsung saja kita mulai di soal nomor satu. Yang pertama, tidak semua air dapat dikonsumsi oleh manusia. Syarat agar air minum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah harus memenuhi syarat fisik, yaitu A. Diberikan segel pada kemasan, B. Jernih, tidak berbau dan tidak berasa, C. Berasal dari mata air yang terjaga, D. Klorifikasi oleh PDAM, dan E. Tidak ada unsur kimia. Silakan teman-teman untuk menjawab. Baik, jadi pada soal ini kata kuncinya adalah syarat fisik ya. Jadi air bersih itu memiliki dua syarat ya. Tiga syarat sebenarnya. Yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimiawi, dan yang ketiga adalah syarat secara mikrobiologi. Secara fisik, secara arti kata harfiah itu syarat yang bisa dilihat, bisa diambu ya, oleh panca indera kita gitu. Jadi syarat-syarat fisik itu bisa dilihat, bisa dihidu, artinya bisa dideteksi oleh panca indera gitu. Sehingga kalau misalkan kita lihat dari jawabannya, maka yang lebih tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi secara fisik itu adalah pasti jernih. Kalau dilihat tuh jernih ya. Kemudian tidak berbau karena saat kita hirup ya. Itu dengan panca indera penciuman itu tidak mengeluarkan bau, dan yang terakhir adalah tidak berasa. Saat kita rasakan tuh tidak ada rasa yang lain kecuali rasa tawar air ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kalau misalkan secara syarat kimiawi gitu. Jadi kalau syarat fisik tadi ya, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, jernih, dan tidak meninggalkan endapan. Kemudian kalau secara kimiawi ya ini ya, tidak mengandung bahan kimia beracun. Jadi tidak ada satupun bahan kimia yang beracun, tidak mengandung zat kimia berlebihan ya, tidak berlebihan si zat kimianya, walaupun dia tidak beracun atau aman untuk tubuh, dia tidak berlebihan zat kimianya. Kemudian misalkan ya contohnya PDAM kan, itu kita kasih favorit misalkan ya. Nah, itu tidak berlebihan gitu. Kemudian cukup ya diminum untuk standar gizi aja ya, untuk minuman-minuman kemasan. Kemudian pH airnya normal untuk pH air biasa ya, di 6,5 sampai 9,2, tidak terlalu asam ya. Kemudian tidak meninggalkan endapan ya. Oh, sorry, tidak meninggalkan endapan itu masuk ke yang syarat fisik ya, bersih. Satu lagi ada syarat secara mikrobiologis. Jadi tidak ditemukan kuman atau bakteri ya ataupun parasit di air tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Kesehatan lingkungan wajib dijaga dari pencemaran bahan beracun berbahaya atau yang kita sebut dengan B3. Di antaranya adalah yang termasuk ke dalam kategori B3 itu adalah yang pertama kotoran sapi yang mengandung parasit, B oli bekas motor, C arang bekas kebakaran, D bubuk semen, atau E botol-botol plastik. Nah, jadi kalau bahan beracun berbahaya ini adalah bahan-bahan yang sifatnya limbah ya, yang berbahaya untuk kesehatan ya teman-teman. Jadi dapat mengancam kesehatan kita gitu, baik tanda vital ataupun dapat menimbulkan penyakit tertentu. Nah, yang termasuk ke dalam kategori limbah bahan yang berbahaya itu kalau di soal ini ya, itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jadi oli bekas motor, karena tidak setiap barang hasil produksi gitu, sebuah produksi itu dikatakan sebagai barang beracun berbahaya. Sebenarnya kalau secara
logika dari jawaban juga kita bisa mengeliminasi yang lain ya, seperti botol plastik kan nggak masuk ya, bubuk semen, arang bekas kebakaran gitu ya, kotoran sapi kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itulah yang oli bekas motor ini ya. Secara teori oli bekas motor ini dikategorikan sebagai limbah bahan beracun berbahaya ya teman-teman ya, masuk ke dalam kategori limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Jadi maksud sumber tidak spesifik ini adalah suatu limbah yang berasal dari proses utama. Jadi dia bukan produk utama tapi dari proses utama. Jadi dia itu kan, kalau oli itu sisa gitu dari hasil fungsi utama oli di mesin kemudian dikeluarkan. Nah itu ya, hasil sisa produk yang fungsi di mesin itu yaitu yang namanya oli, itu yang berbahaya karena dia sifatnya ada sifat-sifat daripada B3 ini ya teman-teman. Nah ini dia. Yang pertama mudah meledak atau eksplosif ya. Dari jawaban ya tetap oli ya masuk ke sana. Kemudian hasil oksidasi ya, mudah menyala juga ya, beracun, korosif, iritan, berbahaya bagi lingkungan dan karsiogenik. Kalau kotoran sapi kan gak berbahaya ya, secara ini bisa digunakan untuk pupuk dan sebagainya. Yang lain juga masih aman ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Terdapat dua jenis penyakit menular zoonosis ya yang perlu diwaspadai, yaitu Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau MERS-CoV dan juga penyakit Ebola. Maksud dari penyakit zoonosis adalah, ini soal-soal saya ambil dari internet ya teman-teman. Jadi soal-soal yang beredar di internet kemungkinan ya SKB tahun-tahun yang lama gitu. Jadi ini soal kemungkinan 2016 2015 ya, saat terjadi pandemi MERS ya, wabah MERS di Timur Tengah gitu, dan penyakit Ebola di Afrika. Jadi zoonosis itu apa? A. Hanya ditularkan dari manusia ke manusia. B. Ditularkan oleh hewan dan juga manusia. C. Ditularkan melalui udara hangat terbuka. D. Penyebaran melalui aliran air. Atau E. Membutuhkan tempat lembab. Ya, oke, silakan mencoba untuk menjawab teman-teman. Jadi secara harfiah kata zoonosis, zoo itu kan hewan ya, zoonosis penularan dari hewan dan juga manusia ya. Jadi ya jawabannya adalah yang B. MERS ini kan sebuah virus ya, hampir sama jenisnya dengan yang sekarang ya, dengan COVID-19. Dia sama-sama virus corona. Penyerang sama respiratory menyerang respiratory distress ya. Jadi dia menyebabkan distress respiratory ya, menyerang respiratory tract. Jadi saluran respiratori yang diserang ini di Timur Tengah. Dimungkinkan penyebarannya lewat unta ya ke manusia, dan begitu pun sebaliknya ya, manusia ke manusia, unta ke manusia gitu. Kemudian Ebola ini di Afrika ini juga sempat heboh ya. Kalau dulu kita lihat berita-berita, banyak yang meninggal juga di sini ya. Kemungkinannya dari hewan kelelawar, kemudian serigala dan lain-lain, ke manusia, manusia ke manusia, manusia ke hewan, hewan ke manusia, manusia bisa ke manusia gitu. Jadi penyebarannya seperti itu teman-teman. Kalau zoonosis itu berarti bisa ditularkan oleh hewan dan juga manusia ya. Oke, soal nomor 4. Pelayanan kesehatan dasar di Indonesia dilakukan oleh Puskesmas. Berikut adalah yang tidak termasuk 6 program kerja Puskesmas. 6 program kerja pokok Puskesmas. A. Promosi kesehatan. B. Pengelolaan dana sehat. C. Pencegahan pemberantasan penyakit menular. D. Kesehatan keluarga dan reproduksi. E. Penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Ini gampang ya. Harusnya kita sudah hafal, soal-soal sebelumnya ini sering kita bahas. Ada 6 pokok tugas fungsi Puskesmas. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang pengelolaan dana sehat ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah promosi kesehatan masuk, pencegahan penyakit menular masuk, kemudian kesehatan keluarga dan reproduksi juga masuk ya. Kemudian penyembuhan dan pelayanan kesehatan juga masuk ya. Jadi ada Promkes, tambahannya adalah kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, kemudian kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi, sama penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Yang kecuali berarti yang B ya teman-teman, itu bukan salah satu dari tugas pokok Puskesmas. Ada 6. Wajib dihafal. Soal nomor 5. Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Setiap ya orang yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang Jadi setiap orang itu memiliki hak pelayanan kesehatan yang bagaimana? A. Mencapai kesembuhan total. B. Aman, bermutu, dan terjangkau. C. Sesuai dengan tingkat sosial ekonomi. D. Disediakan oleh pemerintah dan swasta. Dari soal ini sebenarnya kalaupun kita tidak hafal isi dari Undang-Undang Nomor 36 2009, kita dapat menggunakan logika kita gitu ya untuk menyingkirkan jawaban yang salah.
Kita lihat ya, yang A itu mencapai kesembuhan total. Kan tidak mungkin ya kita mendapatkan pelayanan kesehatan, kita sakit terus kita berobat terus harus sembuh total gitu. Nggak mungkin karena kan namanya ikhtiar Tuhan yang menentukan dan tidak semua pengobatan itu dapat sampai sembuh total ya. Itu yang A bisa kita hilangkan, yang B aman, bermutu, terjangkau. Aman ya aman untuk semuanya, bermutu walaupun dia aman, dia bermutu, berkualitas gitu, tidak ecek-ecek ya. Kemudian terjangkau, terjangkau tuh oleh semua lapisan. Boleh kita simpan sebagai jawaban. Yang C sesuai dengan tingkat sosial ekonomi, ini salah ya. Masa harus sesuai dengan tingkat sosial ekonomi, kan enggak. Yang D disediakan oleh pemerintah dan swasta. Itu mungkin distribusinya, tapi lebih ke yang bagaimana yang pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat kan gitu. Jadi jawabannya lah yang B teman-teman ya. Jadi tanpa harus kita menghafal undang-undang sebenarnya bisa kita screening jawabannya. Tapi memang dari Undang-Undang Nomor 36 2009 ini juga ada gitu, dia di pasal 5 ya ayat yang kedua, ini pasal 5 ayat yang kedua. Setiap orang punya hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kalau yang pasal 3-nya bukan ya, itu setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab untuk membutuhkan sendiri pelayanan kesehatan. Oke. Jadi yang B ya teman-teman ya, pasal 5 ayat 2. Soal nomor 6, pada umumnya penderita demam berdarah mengalami trombositopenia. Apa itu? A. Kenaikan kadar trombosit. B. Penurunan kadar trombosit. C. Kadar trombosit normal. D. Kadar leukosit tinggi. Atau E. Kadar hematokrit yang meningkat. Silakan teman-teman untuk mencoba menjawab. Jadi teman-teman mengulas sedikit tentang dengue high fever ya. Ini penyakit infeksi yang masih saja menjadi momok menakutkan di Indonesia ya. Sering sekali terjadi kematian ya di kota besar ataupun di daerah. Sering terjadi pasien datang ke rumah sakit ataupun puskesmas dalam kondisi yang DSS ya, dengue shock syndrome, sehingga kita sangat sulit untuk melakukan penanganannya. Ini disebabkan oleh virus dengue 1 sampai 4 yang dia dibawa vektornya adalah nyamuk ya, Aedes aegypti. Kemudian yang dia hancurkan adalah trombosit. Sehingga yang dinamakan trombositopenia itu adalah penurunan angka trombosit ya, jawaban yang B. Trombositopenia. Kalau penia itu penurunan ya. Leukopenia berarti penurunan angka leukosit. Leukositnya turun ya. Anemia ya, penurunan angka kadar Hb ya. Kemudian yaitu di HB itu trombositopenia ya teman-teman ya. Oke, nah ini sebagai diagnosis klinis saja ya untuk demam berdarah. Ada demam 2 sampai 7 hari ya yang timbul mendadak, tinggi, terus-menerus atau kontinu, adanya manifestasi perdarahan ya baik spontan. Jadi ada peteki ya, purpura, ekimosis, epistaksis ya, perdarahan gusi. Jadi karena fungsi trombosit itu adalah untuk proses pembekuan darah, sedangkan si virusnya itu menyerang trombosit, trombositnya turun, otomatis fungsi pembekuan darah juga turun sehingga dia gampang berdarah. Kalau gampang berdarah berarti ya makanya namanya demam berdarah gitu, demam yang menyebabkan berdarah-darah lah. Jadi gampang berdarah, gusi berdarah, timbul tiba-tiba bercak di kulit, purpura atau ekimosis gitu ya. Peteki gitu ya. Itu jadi dia berdarahnya karena trombositnya turun. Kalau trombositnya turun biasanya hematokritnya meningkat atau kekentalan darahnya meningkat. Kita bisa lihat dari hematokrit apakah pasien ini udah mulai shock atau enggak gitu secara laboratoris ya. Sedangkan penyakit keluhan yang lain, sakit kepala ya. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Soal nomor 7, pemeriksaan serologis untuk menegakkan demam tipoid adalah A. Tes tuberkulin, B. BTA, C. NS1 dengue, D. HBsAg Ewidal. Oke, silakan untuk mencoba menjawab. Demam dengue ini adalah atau demam tipoid atau kita sering menyebutnya dengan tipes ya teman-teman. Ini disebabkan karena bakteri Salmonella typhi ya yang menyerang di saluran pencernaan kita. Jadi sifat penyebarannya adalah orofekal, oral dan fekal. Jadi yang kita makan dan yang kita keluarkan lewat feses itu dapat menularkan kepada orang lain. Sehingga tidak salah ya dulu ditemukan itu misalnya di sebuah kampus ada wabah demam tipoid atau ya demam tipoid karena makan
makan di salah satu tempat misalkan yang tidak bersih, karena penularannya itu lewat oropekal ya, apa yang kita makan dan apa yang kita keluarkan gitu. Demam tipoid ini menyerang saluran pencernaan ya. Kemudian eh ya demam biasanya lewat dari 5 hari masih demam tinggi, demamnya sore menjelang malam ya. Dari pemeriksaan fisik kita bisa mendapatkan lidahnya kotor, tremor ya. Kemudian juga pada kondisi tertentu yang sudah lama, lewat seminggu lebih dan tidak terobati dengan baik dengan antibiotik, dia menyebabkan yang namanya toxic tipoid. Jadi tipoid toxic itu sudah mengganggu pada sistem kesadaran. Jadi karena apa bakteri Salmonella typhi-nya terlalu banyak di dalam darah sehingga mengganggu sistem kesadaran. Biasanya delirium. Delirium itu kayak pusing-pusing gitu. Kadang pasiennya ngaco kalau datang ke IGD, kadang dia kayak seperti orang gila gitu. Seperti orang dengan gangguan mental ya. Kadang dokter atau perawat saat menangani di IGD itu sering kesulitan, ini tuh apakah sakit mental, gangguan organik gitu ya, mental organik, dia kadang meracau segala macam, atau karena tipoid gitu. Maka yang harus dilakukan adalah tes ya. Tesnya ada banyak sebenarnya. Yang serologi ini yang jawaban yang benar di sini yang E ya, yang Wida. Kalau tes tuberkulin tuh untuk apa TB ya pada anak dengan mantuk tes ya. BTA ini adalah untuk dahak, untuk TB juga dengan sampel dahak. NS1 dengue ini adalah serologi juga, tapi inilah untuk demam berdarah ya, dia sensitif di hari pertama sampai hari ketiga. BSAG ini adalah untuk anti hepatitis B. Jadi dia untuk mengecek apakah seorang terjangkit hepatitis B atau tidak. Widal ini adalah serologi untuk demam tipoid. Selain Widal itu ada yang namanya Tubex ya. Tubex itu lebih sensitif dari Widal. Widal tuh hari keempat kelima, Tubex tuh hari pertama sampai hari ketiga, keempat tuh masih bisa positif. Jadi yang benar adalah kalau jawaban di sini lah yang D ya teman-teman. Nah ini untuk serologi itu ada IgM anti Salmonella typhi ya, Tubex TF namanya. Biasanya yang ada di rumah sakit itu Tubex sama Widal ya. Di puskesmas adanya Widal biasanya. No, biasanya titer O ya yang kita lihat itu positif di 1/320. Oke teman-teman, kita lanjut ya soal nomor 8. Universal precaution adalah sebuah prosedur pencegahan infeksi oleh tenaga kesehatan. Yang tidak termasuk ke dalam universal precaution adalah A. Mencuci tangan sebelum memeriksa pasien. B. Membuang jarum suntik pada tempatnya. E. Memakai kacamata rabun. D. Buang limbah medis sesuai prosedur. Jadi universal precaution ini adalah pencegahan infeksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan gitu. Upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mereduksi timbulnya penyakit atau penularan penyakit lewat alat-alat kesehatan itu ya teman-teman. Jadi kalau dari yang jawaban ini ya gampang ya, kita bisa mengeliminasi jadi mengeliminasi yang jawaban yang benar, karena ini adalah yang bukan termasuk, berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Gitu ya, universal precaution adalah tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mereduksi penyebaran infeksi pada penyedia pelayanan kesehatan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir nih, maaf saya buat cuma 9 soal ya teman-teman ya. Penyakit HIV dapat menular dari manusia ke manusia melalui apa? A. Keringat. B. Transfusi darah. C. Plasma darah. D. Luka jaringan tubuh. Semuanya pasti sudah pahamnya, ini jawabannya adalah keringat ya teman-teman ya. Oke, saya mencontohkan ini dari faktor resiko ya. Jadi penjajah seks laki-laki atau perempuan berarti kan ada kaitannya dengan hubungan seksual. Cairan ya, hubungan seksual, cairan tubuh lah. Gitu, sperma dan yang lain-lain. Kemudian penggunaan nafas suntik, nah penggunaan jarum suntik berarti penularannya bisa lewat itu darah ya. Laki-laki berhubungan seks dengan sama laki-laki juga sama. Hubungan seksual yang beresiko tidak aman, pernah atau sedang mengidap penyakit, yaitu faktor resiko ya, pernah mendapatkan transfusi darah tuh kan, darah bisa ya. Pembuatan tato. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga tetap semangat di tengah pandemi ini. Yang sedang bertugas, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.